Simak kisah penuh hikmah tentang detik-detik wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi besar yang mengajarkan tauhid dan keimanan yang teguh. Dalam video ini, kita akan menyelami momen terakhir kehidupan Nabi Ibrahim, pesan terakhir beliau untuk umatnya, dan bagaimana ajarannya tetap abadi hingga kini. Saksikan perjalanan spiritual dan keteladanan Nabi Ibrahim yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak para nabi, tidak hanya membawa perubahan besar bagi dirinya pribadi, tetapi juga bagi umat manusia. Setelah mengalami banyak ujian berat, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan hijrahnya ke wilayah Syam, yang saat itu mencakup wilayah Palestina, Syria, dan sekitarnya. Hijrah ke Syam merupakan salah satu perjalanan penting dalam sejarah dakwah tauhid, di mana Nabi Ibrahim menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah kepada banyak kaum yang sebelumnya terjerat dalam penyembahan berhala. Wilayah Syam pada masa itu adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat berkembang, namun juga menjadi kawasan yang penuh dengan kepercayaan dan kebiasaan jahiliyah, termasuk penyembahan berhala. Banyak penduduk di wilayah ini terjerat dalam kesesatan yang disebabkan oleh kepercayaan kepada dewa-dewa batu atau ciptaan manusia lainnya. Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan melanjutkan misinya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, yakni hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Pada masa Nabi Ibrahim, wilayah Syam adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Meskipun menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, wilayah ini juga dikenal dengan keberagaman suku dan agama yang ada di dalamnya. Banyak masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kepercayaan politeistik, yaitu menyembah banyak dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan tertentu, mulai dari dewa-dewa alam hingga patung-patung berhala yang dibuat oleh manusia. Namun, meskipun mereka hidup dalam kesesatan, keramaian pasar, dan kehidupan sosial yang dinamis menjadi tempat di mana dakwah Nabi Ibrahim mulai menemukan ruang. Meskipun sebagian besar orang di sana tidak mau mendengarkan ajaran beliau, Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Sebaliknya, beliau terus berusaha untuk membuka hati mereka melalui logika yang rasional dan bukti-bukti dari alam tentang keesaan Allah. Dakwah Nabi Ibrahim di wilayah Syam dimulai dengan pendekatan yang sangat hati-hati. Beliau tahu bahwa masyarakat di sana sudah sangat terikat dengan tradisi penyembahan berhala dan sangat sulit untuk menerima ajaran tauhid yang menuntut mereka untuk melepaskan diri dari segala bentuk penyembahan selain Allah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim mulai mendekati mereka dengan argumen yang sederhana dan kuat, menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah melalui ciptaannya, seperti matahari, bulan, dan bintang yang mereka anggap sebagai dewa-dewa. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan kaumnya mengenai kepercayaan mereka terhadap benda-benda langit. Beliau bertanya, "Apakah kalian menyembah benda-benda yang terbenam? Padahal semuanya itu adalah ciptaan Allah?" Dengan cara yang sangat bijaksana, Nabi Ibrahim membuka pikiran mereka tentang kebenaran tauhid, bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan benda-benda yang tidak memiliki kekuatan dan kuasa apapun. Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya bertemu dengan kaum Aad dan Tsamud, dua kaum besar yang dikenal dengan kekuatan dan kemajuan mereka. Namun, meskipun mereka memiliki banyak kelebihan, baik dalam hal kekuatan fisik maupun dalam hal pembangunan, mereka tetap berada dalam kesesatan dan penyembahan berhala. Kaum Aad adalah bangsa yang sangat kuat dan kaya, namun mereka sangat angkuh dan sombong. Mereka merasa bahwa tidak ada kekuatan lain selain diri mereka sendiri. Nabi Ibrahim menghadapi kaum ini dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam dialognya, Nabi Ibrahim mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka berasal dari Allah, dan jika mereka tidak menyembahnya, maka azab akan menimpa mereka. Sementara itu, kaum Tsamud adalah kaum yang terkenal dengan kemampuan mereka dalam membangun tempat tinggal di dalam gunung-gunung batu. Meskipun mereka terbilang maju, mereka tetap menolak ajaran tauhid. Nabi Ibrahim berbicara kepada mereka dengan menggunakan argumen yang sama, bahwa kekuatan dan kemampuan mereka datang dari Allah,
dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Namun kaum Tsamud tetap membangkang dan menolak untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Setelah mengunjungi kaum Ad dan Tsamud, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan penduduk Palestina yang sebagian besar juga terjebak dalam penyembahan berhala. Meskipun beberapa penduduk Palestina mulai mendengarkan dakwah beliau, banyak di antara mereka yang menolak ajaran tauhid dengan alasan kebiasaan dan tradisi yang sudah lama mereka anut. Penerimaan dan penolakan terhadap ajaran Nabi Ibrahim terjadi secara bergantian. Sebagian orang membuka hati mereka untuk menerima tauhid dan menyembah Allah, sementara yang lain tetap menolak dan bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Ibrahim karena dianggap mengganggu tradisi mereka. Dalam situasi ini, Nabi Ibrahim tetap sabar dan terus menyampaikan risalah tauhid kepada mereka yang mau mendengarkan. Di antara mereka yang akhirnya menerima ajaran beliau adalah Lut, yang kemudian menjadi salah satu nabi yang juga melanjutkan dakwah tauhid. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mengubah sebagian orang Palestina menjadi pengikut tauhid menunjukkan bahwa dakwah beliau tidak hanya sekadar untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga untuk mengajak orang kembali ke jalan yang benar dengan cinta, unmanat porenir, dan hikmah. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim tidak hanya terbatas pada masyarakat biasa, tetapi juga mencakup para penguasa dan raja-raja yang memegang kendali atas perdagangan dan kehidupan sosial di Jazirah Arab. Nabi Ibrahim mendatangi mereka dengan seruan tauhid, mengingatkan mereka akan kewajiban mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Di antara raja-raja yang beliau temui adalah Nimrod, seorang raja yang terkenal dengan kesombongannya dan klaimnya sebagai penguasa tertinggi. Dalam sebuah pertemuan, Nimrod menantang Nabi Ibrahim dengan mengatakan bahwa dia lebih berkuasa dari Allah. Nabi Ibrahim dengan bijaksana menjawab bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah, yang bisa menghidupkan dan mematikan siapa saja yang Dia kehendaki. Meskipun Nabi Ibrahim berbicara dengan sangat tegas dan rasional, banyak penguasa lainnya tetap menutup mata terhadap kebenaran dan memilih jalan kesesatan. Setelah bertahun-tahun meninggalkan Ismail dan Hajar di tanah yang tandus, Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh dengan rasa rindu dan kerinduan akan anaknya yang telah lama ditinggalkan. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya, Hajar, di sebuah tempat yang pada waktu itu tampak seperti gurun yang tidak ada kehidupan. Namun, berkat keimanan dan keteguhan hati mereka berdua, tanah tersebut kemudian menjadi tempat yang penuh berkah bagi umat manusia, yaitu kota Mekah. Nabi Ibrahim tiba di Mekah dengan rasa haru yang mendalam. Sudah banyak waktu berlalu sejak beliau meninggalkan Hajar dan Ismail, dan kini Ismail telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Nabi Ibrahim merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang luar biasa karena anak yang pernah ditinggalkannya kini telah menjadi seorang pemuda yang kuat, teguh dalam iman, dan penuh kebaikan. Pertemuan antara Nabi Ibrahim dan Ismail berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun mereka telah lama berpisah, ikatan kasih sayang antara ayah dan anak tetap terjaga. Ismail, yang tumbuh di bawah bimbingan ibunya, Hajar, juga merasakan kedekatan yang mendalam dengan ayahnya. Mereka saling berpelukan dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Nabi Ibrahim pun merasa bahagia melihat bahwa putranya telah menjadi orang yang saleh dan siap untuk meneruskan perjuangan dakwah tauhid yang beliau wariskan. Setelah wafatnya Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, beliau merasakan kesedihan yang mendalam. Sarah adalah seorang istri yang sangat setia, dan kebersamaannya dengan Nabi Ibrahim telah melalui banyak ujian hidup, dari perjalanan panjang dakwah tauhid hingga peristiwa-peristiwa besar dalam hidup mereka. Namun, seperti takdir kehidupan yang memang tak bisa dielakkan, Sarah akhirnya meninggal dunia, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Nabi Ibrahim. Meskipun hati Nabi Ibrahim berduka atas kehilangan istri yang sangat beliau cintai, beliau tetap melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah bagian dari takdir Allah. Nabi Ibrahim kemudian memutuskan untuk menikah lagi, kali ini dengan seorang wanita bernama Keturah. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai banyak anak yang kemudian menjadi bagian dari keturunan beliau yang berkembang
dan menjadi bangsa-bangsa besar di masa depan. Pernikahan kedua ini juga menjadi bagian dari kehidupan Nabi Ibrahim yang semakin berkembang. Dengan semakin banyaknya keturunan, Nabi Ibrahim merasa bahwa perjuangan untuk menegakkan tauhid akan terus berlanjut. Bahkan setelah beliau tiada, anak-anak dari pernikahan kedua ini juga menjadi bagian dari perjalanan dakwah tauhid yang akan terus diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Meskipun hidup di usia senja, Nabi Ibrahim tidak pernah terpengaruh oleh kemewahan atau kedudukan tinggi yang mungkin bisa datang dari banyaknya pengikut yang ada. Kehidupan beliau tetap sederhana, seperti yang telah beliau jalani sejak awal dakwahnya. Meskipun memiliki banyak pengikut dan keturunan yang besar, Nabi Ibrahim tetap hidup dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dan keteguhan hati. Bagi Nabi Ibrahim, keikhlasan dan keteguhan dalam iman lebih penting daripada segala bentuk kemewahan duniawi. Beliau tidak pernah tertarik pada kekayaan atau kedudukan, tetapi hanya kepada ketaatan kepada Allah. Hidupnya yang sederhana menjadi teladan bagi umat Islam untuk tidak terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dan kesenangan duniawi, melainkan selalu mengingat tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembah Allah semata. Pada masa senjanya, Nabi Ibrahim sering memberikan nasihat dan wejangan kepada kaumnya dan keturunannya. Beliau selalu mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada tauhid dan menjauhi segala bentuk penyembahan selain Allah. Banyak sekali orang yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat, baik mengenai masalah agama maupun kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim selalu mengajarkan pentingnya kesabaran, ketaatan kepada Allah, dan kerendahan hati dalam setiap aspek kehidupan. Beliau juga tidak segan-segan mengingatkan umatnya tentang pentingnya saling mencintai dan menolong sesama, serta hidup dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dalam setiap nasihatnya, beliau selalu menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pendidik dan pembimbing spiritual bagi umatnya. Beliau senantiasa memberikan nasihat yang penuh hikmah dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Salah satu nasihat yang sangat terkenal dari Nabi Ibrahim adalah mengenai pentingnya menjaga keimanan dan berpegang teguh pada prinsip tauhid. Beliau selalu mengingatkan kaumnya untuk tidak terpengaruh oleh kepercayaan sesat yang berkembang di sekitar mereka, dan untuk selalu menyembah Allah saja. Selain itu, Nabi Ibrahim juga mengajarkan tentang sikap tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, dan hanya kepadanyalah tempat segala urusan diserahkan. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim juga memberikan nasihat tentang pentingnya saling menghormati dan mencintai sesama, dan bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga akhlak mulia dalam setiap tindakan, kata-kata, dan perilaku. Baginya, hidup yang paling berkah adalah hidup yang dijalani dengan niat yang tulus, hanya untuk mencari ridha Allah. Usianya yang sudah menua tidak mengurangi semangatnya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Meski beliau memiliki banyak pengikut yang setia, Nabi Ibrahim tetap menjalani hidup tanpa kemewahan. Rumahnya sederhana, begitu juga dengan pakaian yang ia kenakan. Tidak ada yang mewah dalam hidupnya, hanya keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang selalu ia pegang. Sejak muda hingga tua, prinsip hidupnya tetap sama: beribadah dengan tulus dan membantu sesama. Hari-hari Nabi Ibrahim dihabiskan dengan memberikan nasihat dan wejangan kepada kaumnya. Ia sering berkumpul dengan orang-orang di sekitar rumahnya, mengajarkan mereka tentang ketauhidan dan kebaikan. Walaupun banyak yang mengagumi kebijaksanaan dan ketulusan hatinya, tidak sedikit pula yang meragukan ajaran-ajarannya. Namun, beliau tidak pernah merasa tersinggung atau marah. Dengan sabar, Nabi Ibrahim terus mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Pada suatu hari, ketika sore mulai menjelang malam, Nabi Ibrahim merasa ada keanehan di depan rumahnya. Ada 3 orang yang tampak mendekat, berjalan dengan cepat, namun wajah mereka tampak asing. Mereka bukan penduduk desa ini. Nabi Ibrahim, yang sangat peka terhadap kehadiran orang asing, segera keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan mereka. 3 orang itu tampak seperti manusia biasa, berpakaian sederhana namun memiliki aura yang tidak biasa. Nabi Ibrahim menyapa mereka dengan ramah
dan mempersilahkan mereka masuk. Meski begitu, ada sesuatu yang ganjil. Mereka tidak makan dan minum, padahal biasanya tamu yang datang selalu disuguhi hidangan. Itu membuat Nabi Ibrahim mulai curiga, tetapi ia tetap berusaha bersikap ramah dan tidak menanyakan hal-hal yang mencurigakan. Salah seorang dari mereka, yang terlihat sebagai pemimpin, kelompok itu akhirnya berbicara. Dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, dia mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah atas perintah Tuhan. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat yang disamaratakan sebagai manusia untuk menyampaikan suatu kabar penting kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa sangat terkejut mendengar pengakuan tersebut. Meski demikian, ia tetap berusaha tenang. Salah satu dari malaikat itu berkata bahwa mereka datang untuk memberitahukan sesuatu yang sangat serius. Tuhan telah memutuskan untuk membinasakan kaum Lut yang tinggal di kota Sodom dan Gomora karena kedurhakaan mereka yang tak terampuni. Kaum tersebut telah melakukan banyak dosa, termasuk dosa besar yang tidak bisa dimaafkan lagi. Nabi Ibrahim yang mendengar kabar itu merasa sangat terkejut dan kecewa. Bagaimana mungkin kaum yang sebelumnya ia bantu, yang pernah menerima nasihatnya, kini akan dihancurkan oleh Tuhan? Namun, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan, Nabi Ibrahim tetap tenang. Ia tahu bahwa takdir di tangan Tuhan, dan ia tidak bisa mengubah keputusannya. Tetapi satu hal yang membuat Nabi Ibrahim tetap berpikir, apakah masih ada harapan bagi kaum Lut? Adakah kemungkinan bagi mereka untuk bertobat dan mendapat ampunan dari Allah? Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan untuk memberi kesempatan bagi kaum Lut. Ia berkata kepada malaikat yang ada di depannya, "Ya Allah, bagaimana jika ada orang baik di antara mereka? Bagaimana jika ada yang masih setia kepadamu dan berbuat kebaikan? Mungkin, jika ada sedikit orang yang baik, engkau akan menunda azab itu?" Malaikat itu menanggapi dengan lembut, "Wahai Ibrahim, jika ada 10 orang yang baik, kami akan menunda azab tersebut. Namun, jika tidak ada, maka keputusan Tuhan adalah pasti. Kaum Lut sudah melampaui batas dan tidak ada lagi jalan bagi mereka." Nabi Ibrahim merasa sangat berat hati mendengar itu, namun ia tetap berusaha untuk berdoa dan meminta belas kasih Tuhan. Dalam doa-doanya, Nabi Ibrahim memohon agar Allah memberi kesempatan bagi kaum Lut untuk berubah dan bertobat, meskipun ia tahu bahwa mungkin tidak ada lagi harapan bagi mereka. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang kebinasaan kaum Lut semakin dekat. Nabi Ibrahim terus berdoa dan berharap ada jalan keluar bagi kaum tersebut. Namun, waktu terus berjalan, dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keputusan Tuhan sudah pasti. Tuhan memerintahkan malaikat untuk melaksanakan azabnya kepada kaum Lut. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan dengan azab yang sangat dahsyat. Tanahnya dibalikkan, dan hujan batu panas turun dari langit, membinasakan semua orang yang masih ada di sana. Tidak ada yang selamat kecuali Lut dan keluarganya yang taat kepada Tuhan. Nabi Ibrahim, yang mendengar kabar tersebut, merasa sangat sedih. Meskipun ia tahu bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik, hatinya tetap merasa berat karena kaum Lut yang ia harapkan bisa bertobat, akhirnya harus menerima azab yang sangat pedih. Beliau menyadari bahwa kadang-kadang, meskipun seseorang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, tidak semua orang bisa menerima kebaikan dan berubah. Terkadang, jalan hidup seseorang memang harus melalui ujian yang sangat berat. Kehancuran kaum Lut adalah pengingat bagi semua umat manusia. Itulah sebabnya, meskipun Nabi Ibrahim merasa sedih, ia tetap mengingatkan kaumnya untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk tidak terjerumus dalam dosa, dan untuk tidak menunda-nunda kesempatan untuk bertaubat. Beliau menyampaikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan bahwa tidak ada yang abadi selain Tuhan, dan hanya dengan mengikuti perintahnya hidup ini bisa diberkahi. Di usia senjanya, meskipun berat, Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Ia selalu berusaha menjadi contoh bagi orang lain dalam hal kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Meskipun banyak rintangan yang dihadapi, beliau tetap teguh dalam menjalani hidup sederhana dan tidak pernah tergoda oleh godaan duniawi. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa kebahagiaan sejati
hanya bisa ditemukan dengan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi Ibrahim tahu bahwa kadang-kadang hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ia selalu mengajarkan kaumnya untuk menerima takdir dengan lapang dada, untuk tidak putus asa, dan untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Bahkan dalam kesedihannya atas kehancuran kaum Lut, beliau tetap mengingatkan bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik, meskipun terkadang sulit untuk dipahami oleh manusia. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, akhirnya Nabi Ibrahim merasa bahwa waktunya untuk kembali ke tanah kelahirannya, Kanaan, sudah semakin dekat. Selama bertahun-tahun ia mengembara, menyebarkan risalah tauhid, dan mengajak umat manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, kini tiba saatnya bagi beliau untuk mengakhiri perjalanan hidupnya di tempat yang dulu ia kenal. Kanaan, tempat di mana ia pertama kali memulai misinya sebagai seorang nabi, kini akan menjadi tempat terakhir bagi dirinya untuk menghabiskan sisa usianya yang sudah senja. Nabi Ibrahim kembali ke tanah kelahirannya dengan hati yang penuh ketenangan. Meski usia sudah menua dan tubuhnya mulai rapuh, semangatnya untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan tak pernah pudar. Ketika sampai di sana, ia merasa seperti kembali ke rumahnya yang dulu, di mana setiap batu, setiap lembah, dan setiap sudut tanah itu terasa penuh kenangan. Kenangan masa muda, perjuangan, dan keberhasilan dalam menyebarkan kebenaran. Tetapi kini, ia datang sebagai seorang lelaki tua yang sudah banyak menimba ilmu, penuh dengan kebijaksanaan dan pengajaran hidup. Di tengah perjalanan hidupnya yang hampir mencapai akhir, Nabi Ibrahim memutuskan untuk memberikan pesan terakhir kepada umatnya. Beliau ingin memastikan bahwa ajaran-ajaran yang telah ia sampaikan selama ini tidak akan pernah terlupakan. Salah satu hal yang terpenting dalam pesan-pesan tersebut adalah penegasan kembali mengenai tauhid, yakni keyakinan bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang layak disembah, dan bahwa segala bentuk penyekutuan kepada Tuhan adalah dosa yang tidak terampuni. Pada saat yang tepat, Nabi Ibrahim berkumpul dengan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, serta keturunannya yang lainnya. Beliau tahu bahwa dunia yang mereka jalani kini sudah jauh berbeda dengan dunia yang ia kenal. Namun, ia ingin memastikan bahwa keturunannya tetap memegang teguh ajaran yang telah ia wariskan. Dengan suara yang lembut, namun penuh makna, beliau menyampaikan wasiatnya. Anakku Ishak dan anakku Ismail, serta semua keturunanku yang akan datang, ujar Nabi Ibrahim dengan hati yang penuh kasih. Ingatlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan apapun. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang memberikan kehidupan dan mengambilnya. Kalian harus selalu berpegang pada ajarannya, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan olehnya. Janganlah kalian terpengaruh oleh godaan dunia ini yang sering kali menyesatkan. Tetaplah berpegang pada tauhid, karena itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Ibrahim berhenti sejenak, menatap wajah-wajah keturunannya dengan penuh harapan. Aku tahu dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, dan kadang-kadang akan ada banyak jalan yang terlihat lebih mudah dan menyenangkan. Tetapi ingatlah, selalu jalan yang benar itu mungkin berat, tetapi itu adalah jalan yang akan membawa kalian menuju kebahagiaan yang abadi. Beliau kemudian menatap kedua anaknya, Ishak dan Ismail, yang duduk di hadapannya dengan penuh hormat dan pengertian. Ishak, engkau adalah penerus generasi ini, dan Ismail, meskipun engkau akan tinggal di tempat yang jauh, engkau pun harus menyebarkan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitarmu. Aku titipkan amanah ini kepada kalian berdua. Jangan biarkan ajaran ini hilang begitu saja. Kalian adalah pewaris tugas ini. Ishak dan Ismail mengangguk penuh pengertian. Mereka tahu betul betapa besar amanah yang diberikan oleh ayah mereka. Dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka berjanji untuk meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, menjaga ajaran tauhid, dan memastikan bahwa keturunan mereka akan terus hidup dalam kebenaran. Setelah memberikan wasiat itu, Nabi Ibrahim memandang tanah kelahirannya dengan rasa syukur. Meskipun beliau tahu bahwa usianya sudah mendekati akhir, ia merasa damai karena telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang nabi.
Ia telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia, dan kini ia bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa ajaran itu akan terus hidup dalam hati orang-orang yang beriman. Pada hari-hari terakhir hidupnya, Nabi Ibrahim menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenung. Ia sering duduk sendirian, memikirkan semua yang telah dilalui, baik suka maupun duka. Ia tidak merasa kesepian, karena hatinya penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya. Meski usia semakin senja dan tubuhnya semakin lemah, ruh perjuangannya tetap kuat. Ia tahu bahwa kelak, ajaran yang telah ia sampaikan akan tetap hidup dan diwariskan oleh anak cucunya. Suatu hari, saat Nabi Ibrahim duduk di luar rumah menikmati udara sore yang sejuk, ia merasa ada ketenangan yang datang dalam hatinya. Beliau tahu bahwa waktunya sudah dekat. Tidak ada rasa takut atau cemas dalam dirinya, hanya rasa syukur dan kedamaian yang datang dari keyakinan bahwa ia telah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia merasa sudah menyelesaikan misi, hidupnya dengan sebaik-baiknya. Kehidupan Nabi Ibrahim yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kebijaksanaan akhirnya sampai pada akhir perjalanan di dunia ini. Waktu yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Saat di mana Nabi Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, di tanah yang sudah lama ia cintai, Kanaan. Kabar duka tentang wafatnya Nabi Ibrahim menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Kematian seorang nabi tentu saja meninggalkan bekas yang mendalam bagi umatnya, dan begitu pula dengan wafatnya Nabi Ibrahim. Semua orang yang mengenalnya merasa kehilangan yang sangat besar. Ia bukan hanya seorang ayah bagi anak-anaknya, tetapi juga seorang pembimbing dan pencerah bagi kaumnya, dan banyak umat yang lain. Perasaan duka dan kesedihan tidak hanya melanda keluarganya, tetapi juga menyebar ke seluruh bangsa-bangsa yang mengikuti ajaran tauhid yang telah disampaikannya. Ketika beliau masih hidup, ajaran yang dibawanya telah mengubah banyak hati. Umat-umat yang dahulu hidup dalam kebodohan dan kesesatan kini mulai mengenal Tuhan yang Maha Esa berkat dakwahnya yang penuh ketulusan dan kesabaran. Wafatnya Nabi Ibrahim meninggalkan kekosongan yang besar, tetapi sekaligus menegaskan bahwa ajaran-ajarannya akan tetap hidup, diwariskan melalui keturunannya dan umat yang setia kepada jalan yang benar. Kehilangan ini juga dirasakan oleh kedua putranya, Ishak dan Ismail, yang kini memikul tanggung jawab besar untuk meneruskan perjuangan ayah mereka. Sebagai generasi penerus, mereka sadar bahwa tanggung jawab mereka adalah menjaga dan melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yakni keesaan Tuhan dan penghambaan yang hanya ditujukan kepadanya. Meskipun duka mendalam, Ishak dan Ismail tahu bahwa mereka harus tetap teguh menjalani jalan yang telah ditunjukkan oleh ayah mereka. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pemakaman beliau. Sesuai dengan tradisi pada waktu itu, pemakaman merupakan hal yang sangat penting. Nabi Ibrahim dimakamkan di Hebron, sebuah kota yang terletak di wilayah Palestina, yang hingga kini dikenal dengan sebutan Al-Khalil dalam bahasa Arab. Hebron adalah tempat yang sangat signifikan, baik bagi umat Islam, Kristen, maupun Yahudi. Di sanalah Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak para nabi, menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Pemakaman Nabi Ibrahim di Hebron menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang kehidupan seorang nabi yang telah mengubah sejarah. Lokasi makamnya, yang berada di dalam sebuah kompleks yang disebut dengan Masjid Ibrahimi atau Makam Patriark, kini menjadi salah satu situs yang paling dihormati dan sering dikunjungi oleh umat dari berbagai agama. Bagi umat Islam, makam Nabi Ibrahim adalah tempat yang penuh berkah, dan mereka mengunjunginya untuk memberikan penghormatan kepada beliau sebagai seorang nabi besar. Begitu pula bagi umat Kristen dan Yahudi, lokasi ini memiliki makna yang sangat dalam sejarah agama mereka masing-masing. Bagi umat Islam, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi ulul azmi, nabi-nabi pilihan yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menjalankan tugas dakwahnya. Mereka memandang beliau sebagai teladan dalam hal ketaatan kepada Tuhan dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip ketauhidan. Dalam Al-Quran, kisah hidup Nabi Ibrahim sering diceritakan sebagai contoh bagi umat Islam untuk terus berpegang teguh pada iman dan tidak tergoda oleh segala macam godaan duniawi. Maka,
makam Nabi Ibrahim di Hebron menjadi tempat yang sangat dihormati sebagai simbol ketaatan dan pengabdian tanpa pamrih kepada Tuhan. Bagi umat Kristen, Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapak rohani mereka, dan kisah hidupnya memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah iman Kristen. Dalam Injil, Nabi Ibrahim disebut sebagai contoh iman yang tak tergoyahkan. Ketika Tuhan mengujinya dengan perintah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ibrahim menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, bahkan tanpa mempertanyakan perintah tersebut. Peristiwa itu dianggap sebagai ujian iman yang besar dan menjadi pelajaran penting bagi umat Kristen tentang bagaimana seharusnya mereka menanggapi panggilan Tuhan. Karena itu, makam Nabi Ibrahim di Hebron juga menjadi situs yang penuh makna spiritual bagi umat Kristen. Bagi umat Yahudi, Nabi Ibrahim adalah Abraham, Avinu atau Bapa kami Abraham. Kisah hidupnya menjadi bagian integral dari sejarah bangsa Israel, yang percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim melalui anaknya, Ishak. Bagi umat Yahudi, Nabi Ibrahim adalah sosok yang tidak hanya dihormati sebagai bapa rohani, tetapi juga sebagai tokoh yang menyatukan keturunan bangsa Israel. Oleh karena itu, makam Nabi Ibrahim di Hebron menjadi salah satu situs paling suci dalam agama Yahudi, yang menandai hubungan mereka dengan nenek moyang mereka. Tempat pemakaman Nabi Ibrahim di Hebron, Palestina, tidak hanya menjadi simbol penting dalam sejarah agama-agama besar tersebut, tetapi juga menjadi titik pertemuan tiga tradisi agama yang berbeda. Ketiga agama besar ini, Islam, Kristen, dan Yahudi, mengakui Nabi Ibrahim sebagai tokoh yang sangat penting dalam perjalanan iman mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan ajaran masing-masing agama, mereka semua sepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh teladan dalam hal ketauhidan dan ketaatan kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, makam Nabi Ibrahim di Hebron tetap menjadi pusat ziarah dan penghormatan bagi umat-umat dari berbagai agama. Di tengah konflik yang terus terjadi di wilayah tersebut, tempat ini tetap menjadi saksi sejarah yang menyatukan umat manusia dari berbagai latar belakang. Keberadaan makam ini mengingatkan umat manusia akan pentingnya menghormati warisan yang telah ditinggalkan oleh para nabi, serta menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh mereka, terutama dalam hal ketaatan kepada Tuhan dan pengorbanan demi kebaikan umat manusia. Meskipun Nabi Ibrahim telah wafat, ajarannya tetap hidup, diwariskan melalui keturunannya, dan diteruskan oleh umat yang setia kepada jalan yang benar. Beliau adalah seorang nabi yang tidak hanya memberikan wahyu dan petunjuk, tetapi juga memberikan teladan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengorbanan. Kehidupan dan wafatnya menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah agama-agama besar yang mengakuinya sebagai bapa iman. Dan di makamnya yang sederhana di Hebron, Palestina, Nabi Ibrahim beristirahat dengan tenang, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat manusia, sebuah warisan yang akan terus dikenang, tidak hanya dalam sejarah, tetapi juga dalam kehidupan spiritual umat yang terus berjalan mengikuti jejaknya. Ishak dan Ismail, kedua putra Nabi Ibrahim, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, keturunan dari kedua anak ini berkembang menjadi dua bangsa besar yang menjadi pusat peradaban masing-masing. Keturunan Ishak membentuk bangsa Israel, yang dikenal sebagai bangsa Yahudi. Ishak adalah bapak dari Yakub, yang kemudian diberi nama Israel oleh Tuhan. Dari Israel lahir 12 suku yang menjadi dasar dari bangsa Israel. Dalam tradisi Yahudi, Ishak dianggap sebagai nabi dan tokoh penting dalam sejarah mereka. Keberadaan bangsa Israel yang kaya akan sejarah, mulai dari pengembaraan mereka di Mesir hingga pembentukan kerajaan Israel, memiliki akar yang dalam pada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, terutama mengenai keesaan Tuhan. Sementara itu, keturunan Ismail berkembang menjadi bangsa Arab. Ismail, yang merupakan putra Nabi Ibrahim dari Hajar, memiliki peran besar dalam sejarah Arab. Meskipun awalnya hidup di padang pasir bersama ibunya, ia kemudian mendirikan sebuah masyarakat yang berkembang pesat. Keturunannya menjadi bangsa Arab yang pada akhirnya melahirkan peradaban yang besar, terutama dengan munculnya Islam. Meskipun perbedaan budaya dan geografis ada antara keturunan Ishak dan Ismail, keduanya memiliki hubungan darah yang sangat dekat sebagai keturunan Nabi Ibrahim.
Dari dua jalur keturunan ini, bangsa Israel dan bangsa Arab memiliki banyak persamaan dan perbedaan yang mencolok. Persamaannya terletak pada keduanya yang berasal dari seorang nabi besar, Nabi Ibrahim, yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Mereka juga menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah, meskipun dengan perbedaan cara dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama. Kedua bangsa ini juga sama-sama memiliki tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang dihormati dalam agama mereka, seperti Nabi Musa untuk bangsa Israel dan Nabi Muhammad untuk bangsa Arab. Namun, ada perbedaan besar dalam perkembangan kedua bangsa ini. Bangsa Israel, yang awalnya berkembang melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan penderitaan, akhirnya membentuk kerajaan Israel yang besar, namun juga mengalami perpecahan dan penaklukan yang berulang. Agama Yahudi yang mereka anut terus berkembang sepanjang sejarah, dengan pengalaman pengasingan dan pembentukan identitas yang kuat di diaspora. Sementara itu, bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail mengalami perkembangan yang sangat berbeda. Mereka hidup di wilayah yang lebih terpencil dan terisolasi. Namun, dengan munculnya Islam pada abad ke-7 M, keturunan Ismail mengalami kebangkitan yang luar biasa. Islam menjadi kekuatan besar yang menyatukan berbagai suku Arab dan memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Peradaban Islam yang berkembang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Nabi Ibrahim memegang posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Beliau disebut sebagai bapak para nabi karena banyak nabi yang lahir dari keturunannya, termasuk Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai penutup nabi-nabi. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim sering disebut sebagai teladan bagi umat Islam, karena kesetiaannya yang luar biasa kepada Tuhan. Sebagai seorang nabi yang sangat taat, beliau dikenal karena kesediaannya untuk mengorbankan putranya, Ismail, atas perintah Tuhan. Meskipun pada akhirnya, Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk ujian iman yang besar. Nabi Ibrahim dalam Islam juga dikenal dengan konsep Hanifiyah, yang mengacu pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanifiyah berarti berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan fitrah manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Ajaran Nabi Ibrahim tentang tauhid dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam. Hanifiyah ini dijadikan sebagai dasar untuk membangun konsep Islam, yang mengajarkan pengabdian hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Nabi Ibrahim dalam Islam bukan hanya dihormati sebagai nabi yang besar, tetapi juga sebagai contoh bagi setiap muslim untuk mengikuti jejak hidupnya yang penuh dengan ketulusan, kesabaran, dan ketaatan kepada Tuhan. Bagi umat Yahudi dan Kristen, Nabi Ibrahim juga memiliki kedudukan yang sangat penting, meskipun pandangan mereka terhadap beliau memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan pandangan dalam Islam. Dalam agama Yahudi, Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapak spiritual mereka, yang pertama kali menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dalam kitab Taurat, yang merupakan kitab suci agama Yahudi, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abraham dan kisah hidupnya sangat dihormati. Ujian besar yang dihadapi Abraham, terutama perintah untuk mengorbankan putranya, dikenal sebagai akedah, pengorbanan Abraham, yang menjadi simbol utama dari iman dan ketaatan kepada Tuhan. Umat Yahudi memandang Abraham sebagai contoh utama dalam hal ketulusan hati kepada Tuhan, yang meskipun mengalami ujian berat, tetap setia menjalankan perintahnya. Dalam agama Kristen, Nabi Ibrahim juga memiliki posisi yang sangat penting. Abraham dalam Injil dikenal sebagai bapa iman, yang memberi teladan besar dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Bagi umat Kristen, Ibrahim bukan hanya figur yang dihormati, tetapi juga sebagai simbol iman yang hidup. Dalam Perjanjian Baru, Ibrahim disebut-sebut sebagai contoh iman yang tidak tergoyahkan, yang menjadi dasar bagi ajaran Kristen tentang pentingnya iman kepada Tuhan. Kisah pengorbanan Ismail atau yang sering disebut sebagai pengorbanan Ishak dalam tradisi Kristen menunjukkan betapa besarnya iman Abraham kepada Tuhan. Persamaan antara pandangan Islam, Yahudi, dan Kristen adalah pengakuan terhadap keimanan dan ketulusan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Tuhan.
Ketiga agama tersebut sepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh utama dari ketulusan hati dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai figur penting dalam sejarah agama mereka masing-masing. Namun, ada perbedaan dalam detail kisah-kisah mengenai Nabi Ibrahim. Dalam Islam, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail menjadi simbol ujian iman yang besar. Sementara dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah pengorbanan itu lebih sering diidentikan dengan putra Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Ishak. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam penafsiran teks-teks suci antara ketiga agama tersebut. Selain itu, perspektif tentang pewarisan nubuat juga berbeda. Dalam Islam, Nabi Ibrahim dipandang sebagai leluhur langsung dari Nabi Muhammad melalui putranya Ismail, yang menjadikan kedudukannya sangat penting dalam konteks pewarisan wahyu terakhir. Sementara dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Nabi Ibrahim lebih dihubungkan dengan kelahiran bangsa Israel melalui keturunannya yang berasal dari Ishak, yang menempatkannya sebagai bapa spiritual bagi umat Yahudi dan Kristen. Kisah hijrah Nabi Ibrahim adalah salah satu kisah yang penuh makna dalam sejarah kehidupan seorang nabi. Hijrah ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang penuh dengan pengorbanan demi menegakkan kebenaran dan mengikuti petunjuk Allah. Nabi Ibrahim hijrah dari tanah kelahirannya, Ur, di Mesopotamia, karena menolak penyembahan berhala yang ada di sana. Ia memilih untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup demi mencari tempat yang lebih baik untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran yang hanya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Makna hijrah ini sangat dalam. Hijrah Nabi Ibrahim menunjukkan pengorbanan yang sangat besar. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, keluarga, dan harta benda demi mengikuti perintah Tuhan. Begitu pula, dalam perjalanan hijrahnya, Nabi Ibrahim tak hanya mencari tempat fisik yang lebih baik, tetapi juga mencari masyarakat yang dapat menerima dan mempraktikkan ajaran-ajaran yang ia bawa, ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, dan pentingnya hidup dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Pelajaran yang bisa diambil dari hijrah Nabi Ibrahim adalah bahwa terkadang dalam hidup, kita harus meninggalkan zona nyaman demi sesuatu yang lebih besar dan lebih penting. Untuk menegakkan kebenaran, terkadang kita harus berani mengambil langkah besar yang penuh risiko, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan hal-hal yang sudah dikenal dan nyaman. Hijrah bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perpindahan dari kebodohan menuju ilmu, dari kekufuran menuju iman, dan dari kezaliman menuju keadilan. Relevansi hijrah dengan kehidupan umat Islam saat ini sangat kuat. Di zaman modern ini, umat Islam masih dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan kebenaran dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Hijrah bisa diartikan sebagai langkah untuk meninggalkan kebiasaan buruk, menghindari kemaksiatan, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang, untuk menjaga prinsip dan kebenaran dalam hidup, kita perlu berani mengambil keputusan besar yang mungkin memisahkan kita dari hal-hal yang selama ini kita anggap penting, seperti lingkungan atau kebiasaan yang tidak mendukung kebaikan. Hijrah juga relevan dalam konteks perjuangan hidup umat Islam saat ini. Di tengah godaan dunia yang semakin banyak dan penuh dengan kemewahan, ada kalanya kita harus berhijrah dari keinginan duniawi yang tidak membawa manfaat dan berusaha untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai, baik dalam konteks agama maupun sosial. Hijrah Nabi Ibrahim mengajarkan umat Islam bahwa kadang-kadang perjuangan untuk menegakkan kebenaran membutuhkan pengorbanan besar. Ini adalah prinsip yang tetap relevan hingga saat ini. Salah satu kisah yang sangat mengharukan dan penuh makna dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah peristiwa pengorbanan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, Ismail, sebagai ujian iman, Ismail tidak menunjukkan rasa takut atau penolakan. Sebaliknya, ia menunjukkan ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Allah. Ismail, meskipun masih muda, siap menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah tanpa ragu. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, yang masih belia saat itu, Ismail menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Beliau berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat ini menggambarkan betapa besar ketaatan dan keikhlasan Ismail dalam menerima perintah Allah tanpa ada penolakan atau protes sedikit pun. Pelajaran yang sangat penting yang bisa diambil dari pengorbanan Ismail adalah tentang ketaatan tanpa syarat. Ketaatan ini bukan hanya ditunjukkan dalam perintah yang mudah, tetapi juga dalam ujian berat yang memerlukan pengorbanan yang besar. Ismail mengajarkan kita bahwa dalam menjalani hidup, kita perlu selalu bersedia untuk mengikuti perintah Allah. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan yang berat. Pengorbanan Ismail adalah simbol dari ketulusan hati dan rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Filosofi pengorbanan yang diajarkan oleh peristiwa ini tidak hanya terbatas pada pengorbanan materi atau fisik, tetapi juga mencakup pengorbanan dalam hal keinginan pribadi, ego, dan keinginan duniawi. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail memberikan gambaran bahwa dalam hidup ini, seringkali kita harus mengorbankan keinginan pribadi demi sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia, yaitu pengabdian kepada Tuhan dan kebaikan umat manusia. Filosofi pengorbanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan modern ini, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang membutuhkan pengorbanan. Terkadang, untuk mencapai tujuan yang mulia atau untuk mempertahankan prinsip hidup yang benar, kita harus mengorbankan kenyamanan pribadi, waktu, atau bahkan materi. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang harus meninggalkan kampung halamannya demi menegakkan kebenaran, atau Ismail yang siap dikorbankan demi ketaatan kepada Allah, kita juga dihadapkan pada pilihan untuk menjaga iman dan prinsip hidup kita, meskipun itu membutuhkan pengorbanan besar. Filosofi pengorbanan ini juga mengajarkan kita untuk bersedia melepaskan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak bermanfaat dalam hidup, bahkan jika hal tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya, kita mungkin harus mengorbankan kebiasaan buruk seperti merokok atau menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak produktif untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Pengorbanan ini bukan berarti kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi lebih kepada meninggalkan hal-hal yang tidak memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Selain itu, pengorbanan juga berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kadang-kadang, kita harus berkorban demi kepentingan orang lain, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau dukungan. Sebagai contoh, seorang ayah yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, atau seseorang yang rela berkorban untuk membantu sesama dalam kesulitan. Pengorbanan yang dilakukan dengan niat tulus demi kebaikan orang lain adalah salah satu bentuk pengorbanan yang sangat dihargai dalam agama. Dalam sejarah hidup Nabi Ibrahim, peran kedua istrinya, Sarah dan Hajar, sangat penting. Dan kisah hidup mereka syarat dengan pelajaran berharga mengenai keikhlasan, ketabahan, dan pengorbanan dalam menghadapi ujian hidup. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, menunjukkan ketabahan yang luar biasa meskipun mengalami kesulitan besar dalam kehidupannya. Ketika Sarah tidak bisa memiliki anak selama bertahun-tahun, ia tetap mendukung suaminya dan berusaha dengan segala cara untuk membantu dalam membangun keluarga yang lebih baik. Ketika akhirnya Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, ia menunjukkan sikap yang sangat lapang dada dan keikhlasan. Meskipun itu merupakan keputusan yang berat baginya sebagai seorang wanita yang sangat menginginkan anak. Keikhlasan Sarah dalam menerima Hajar dan kesediaannya untuk berbagi cinta dengan suaminya menunjukkan betapa besar pengorbanan yang dia lakukan demi kebaikan bersama. Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, juga menunjukkan ketabahan yang sangat luar biasa. Ketika ia diutus oleh Allah untuk pergi bersama Nabi Ibrahim ke tempat yang sangat jauh, yaitu lembah yang tandus di Makkah, Hajar tidak ragu-ragu mengikuti perintah Tuhan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya dan anaknya, Ismail, di tempat yang sunyi dan tidak ada sumber kehidupan, Hajar tetap sabar dan beriman. Kisahnya yang mencari air dengan berlari antara Bukit Safa dan Marwah adalah simbol dari ketaatan yang penuh keyakinan. Hajar tidak hanya menunggu dengan pasif, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi atas kesulitan yang dihadapinya, hingga akhirnya Allah memberikan air dari sumur Zam-Zam. Keikhlasan dan keimanan Hajar mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan tidak kehilangan harapan, meskipun keadaan sangat sulit.
Kisah Sarah dan Hajar memberikan pelajaran penting bahwa keikhlasan seorang istri Nabi tidak hanya terlihat dalam kepatuhan dan cinta kepada suami, tetapi juga dalam kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan untuk menjalani ujian-ujian hidup. Kedua, wanita ini adalah contoh nyata dari peran perempuan yang kuat dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya menjadi istri yang mendukung suami dalam perjuangan dakwah, tetapi juga tokoh yang memiliki keteguhan hati dan ketaatan kepada Allah, yang menjadi panutan bagi banyak umat Islam, khususnya bagi perempuan. Peran perempuan dalam sejarah Islam sangatlah penting dan mulia, sebagaimana terlihat dalam kisah-kisah Sarah dan Hajar. Perempuan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki peran besar dalam pembangunan masyarakat dan peradaban Islam. Di zaman Nabi Ibrahim, perempuan seperti Sarah dan Hajar menunjukkan bahwa mereka bukan hanya berperan di rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Hajar, meskipun hidup dalam situasi yang penuh ujian, tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keberanian, dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Dia bahkan dikenang dalam ritual haji, yaitu ketika umat Islam melakukan sa'i, berlari, antara Bukit Safa dan Marwah, yang menjadi simbol dari perjuangannya dalam mencari air untuk anaknya Ismail. Ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam, meskipun menghadapi tantangan berat, memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Di sisi lain, Sarah, meskipun tidak memiliki anak sendiri, tetap menunjukkan kebesaran hati dan keikhlasan dengan merelakan suaminya menikahi Hajar. Ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki kemampuan untuk mengorbankan keinginan pribadi demi kepentingan keluarga dan umat. Keikhlasan Sarah adalah contoh sempurna dari sikap yang harus dimiliki oleh setiap istri dalam Islam, yaitu mendukung suami dalam setiap keadaan, meskipun kadang-kadang itu berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi. Dalam sejarah Islam, peran perempuan bukan hanya terbatas pada rumah tangga. Mereka turut berperan dalam dakwah, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, adalah seorang pebisnis sukses yang mendukung dakwah Islam sejak awal. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad yang lain, dikenal sebagai salah satu ulama besar dan pengajar dalam Islam, yang meriwayatkan lebih dari 2.000 hadits. Dengan demikian, kisah Sarah dan Hajar memberi pelajaran penting bahwa perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam sejarah dan perkembangan Islam, baik sebagai istri, ibu, maupun sebagai pelopor dalam berbagai bidang kehidupan. Keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan mereka menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam membentuk peradaban yang lebih baik. Ka'bah, sebagai pusat ibadah umat Islam, memiliki makna yang sangat dalam. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia, yaitu tempat yang mereka tuju setiap kali melaksanakan ibadah, haji dan sholat. Pembangunan Ka'bah bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesatuan umat dan berfokus pada satu tujuan yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah menjadi simbol penyatuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, yang setiap harinya menghadapnya dalam ibadah sholat. Dengan menghadap ke Ka'bah, umat Islam tidak hanya menunjukkan bahwa mereka menyembah Allah, tetapi juga menyadari bahwa mereka adalah bagian dari komunitas umat Islam yang lebih besar, yang terhubung dalam satu ikatan keimanan dan takwa kepada Tuhan. Nilai spiritual yang terkandung dalam kisah pembangunan Ka'bah sangat mendalam. Pembangunan Ka'bah dilakukan dengan penuh pengabdian dan ketulusan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Mereka tidak hanya membangun sebuah bangunan fisik, tetapi mereka juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah, mempererat tali ukhuwah antara sesama umat, dan mengajarkan umat Islam untuk selalu kembali ke fitrah mereka, yaitu menyembah Allah semata. Ka'bah juga menjadi tempat yang sangat sakral, tempat di mana Allah menurunkan rahmat-Nya, dan tempat di mana umat Islam dapat merasakan kedekatan mereka dengan Tuhan.
Doa-doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran bukan hanya sekadar permohonan kepada Allah, tetapi juga mencerminkan kedekatan dan ketaatan beliau kepada Sang Pencipta. Doa-doa ini diabadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi umat Islam, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya berdoa, berserah diri, dan memohon kepada Allah dengan penuh rasa tawakal dan keikhlasan. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang paling dikenal dan sering dibaca oleh umat Islam adalah doa beliau untuk anak keturunannya. Dalam surah Ibrahim ayat 40, beliau memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Doa ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan agama dan salat dalam keluarga. Nabi Ibrahim memohon agar Allah memberkahi keturunannya dengan kemampuan untuk selalu mendirikan salat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala." Doa ini menunjukkan kecintaan Nabi Ibrahim terhadap keimanan dan keinginan beliau agar anak cucunya terhindar dari kesesatan. Keistimewaan doa-doa Nabi Ibrahim terletak pada ketulusan dan keberanian beliau dalam memohon kepada Allah untuk kebaikan umatnya, baik itu dalam hal ibadah, keamanan, atau keselamatan dunia dan akhirat. Doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran juga mengandung banyak petunjuk spiritual untuk umat Islam. Doa-doa ini mengajarkan kita tentang pentingnya meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan setelah mati. Salah satu contoh doa beliau yang juga sering dibaca adalah dalam surah Ibrahim ayat 41, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." Doa ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan agar dijauhkan dari ujian yang terlalu berat. Keistimewaan doa-doa Nabi Ibrahim adalah dalam kesederhanaannya yang penuh dengan keikhlasan dan kepercayaan terhadap Allah. Doa-doa beliau bukan hanya berfokus pada kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup kesejahteraan umat dan keturunan, yang menjadikan doa-doa tersebut sebagai contoh ideal untuk umat Islam dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat mendidik keimanan. Kesabaran dan keteguhan beliau dalam menghadapi ujian dari Allah membuatnya menjadi teladan yang sangat penting bagi umat Islam. Ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dari perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus hingga perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, adalah ujian berat yang tidak semua orang dapat menghadapinya dengan penuh keikhlasan. Namun keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah tidak tergoyahkan oleh segala bentuk ujian yang dihadapinya. Keteguhan hati beliau dalam menjalani ujian menunjukkan betapa besar keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, Nabi Ibrahim tidak ragu dan mematuhi perintah tersebut, karena ia percaya bahwa Allah akan menjaga mereka. Bahkan, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Ismail, Nabi Ibrahim siap untuk melakukannya sebagai bentuk ketaatan yang sempurna, meskipun itu adalah ujian yang sangat berat. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 112, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Kesabaran Nabi Ibrahim juga tercermin dalam perjuangannya, dalam menegakkan ajaran tauhid. Meskipun ia menghadapi perlawanan yang kuat dari kaum-kaum penyembah berhala, dan bahkan dari keluarga dekatnya, ia tetap teguh pada prinsip dan imannya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk selalu bersabar, dan tetap teguh pada kebenaran, meskipun harus menghadapi cobaan yang berat. Keteguhan hati beliau dalam menghadapi ujian dari Allah adalah salah satu contoh keimanan yang sempurna yang seharusnya kita teladani. Teladan Nabi Ibrahim dalam kesabaran, keteguhan hati,
dan keimanan yang kuat terhadap Allah adalah pelajaran yang sangat relevan bagi umat Islam dalam kehidupan modern. Di zaman sekarang, umat Islam seringkali dihadapkan pada berbagai ujian dalam hidup, baik itu dalam bentuk kesulitan ekonomi, masalah keluarga, tekanan sosial, atau tantangan spiritual. Namun, pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim adalah bagaimana menghadapi ujian dengan keikhlasan dan keteguhan hati, serta selalu meletakkan kepercayaan kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim adalah kemampuannya untuk tetap bersabar dan taat pada Allah, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Di zaman modern ini, banyak dari kita yang mungkin merasa tertekan oleh keadaan duniawi, baik itu dalam hal pekerjaan, hubungan pribadi, atau masalah lainnya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi setiap ujian dan selalu menjaga hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa, salat, dan tawakal. Keimanan Nabi Ibrahim memberi kita keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Keteguhan hati Nabi Ibrahim dalam menegakkan ajaran tauhid juga memberikan pelajaran bagi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh negatif dari luar. Di zaman modern ini, banyak tantangan dan godaan yang bisa mengalihkan umat Islam dari prinsip-prinsip ajaran agama, mulai dari godaan duniawi hingga pengaruh sekularisme. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa kita harus selalu tetap berpegang pada kebenaran dan berani menyuarakan nilai-nilai agama, meskipun kita mungkin merasa kesepian atau terisolasi dalam melakukan hal tersebut. Selain itu, doa-doa Nabi Ibrahim yang terkandung dalam Al-Quran bisa menjadi pedoman dalam kehidupan modern kita. Doa beliau yang memohon agar Allah menjadikan keturunannya sebagai orang-orang yang mendirikan salat, serta doa untuk keselamatan dan perlindungan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dengan mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk keluarga, umat, dan diri sendiri, serta selalu memohon agar kita diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman. Nabi Ibrahim adalah sosok teladan yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Ajaran dan warisan yang beliau tinggalkan, terutama dalam hal tauhid, keesaan Allah, kesabaran, dan ketaatan mutlak kepada Allah, memberikan dasar yang sangat kuat bagi umat Islam untuk membangun kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketaatan. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan, meskipun dunia di sekitar kita mungkin penuh dengan godaan dan tantangan. Semangat tauhid Nabi Ibrahim adalah inti dari perjuangan beliau. Dalam menghadapi berbagai ujian hidup yang luar biasa, baik itu meninggalkan keluarga di lembah yang tandus, maupun kesediaan untuk menyembelih putranya, Ismail. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu untuk menegakkan keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyembahan. Selainnya, Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menyembah Allah dan memperkuat hubungan dengannya melalui ibadah, doa, dan pengorbanan. Salah satu nilai penting yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika dihadapkan dengan kesulitan, baik secara pribadi maupun keluarga, beliau tidak pernah kehilangan harapan. Sebaliknya, beliau selalu menunjukkan keteguhan dan keikhlasan dalam menjalani perintah Allah. Ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh lebih dekat dengan Allah dan menunjukkan sikap sabar dan tawakal. Selain itu, ketaatan mutlak kepada Allah adalah salah satu aspek yang sangat mencolok dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah mempertanyakan perintah Allah, meskipun itu tampak sangat berat, seperti perintah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah yang tandus atau perintah untuk menyembelih Ismail. Keikhlasan dan ketaatan yang tulus ini adalah bentuk pengabdian yang sempurna, yang bisa menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Untuk mewarisi semangat tauhid Nabi Ibrahim, kita sebagai umat Islam harus berusaha menegakkan prinsip tauhid dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini berarti menjadikan keesaan Allah sebagai landasan utama dalam semua tindakan kita, baik dalam kehidupan pribadi, sosial,
maupun profesional, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah semata. Ini bisa tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita mengelola waktu dan rezeki, serta dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan keputusan moral dan etika. Kesabaran juga menjadi nilai yang sangat penting untuk kita aplikasikan. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai ujian, baik dalam bentuk masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, atau kesehatan. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk bersabar dan tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah, kita akan dapat menghadapi setiap ujian dengan lebih tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Selain itu, ketaatan kepada Allah adalah aspek yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah yang tanpa ragu, meskipun perintah tersebut sangat berat, harus menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mengikuti ajaran agama dengan penuh keikhlasan. Hal ini tidak hanya tercermin dalam ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, mengelola hidup sehari-hari, dan mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial kita. Ketaatan kepada Allah berarti menempatkan perintahnya di atas segala sesuatu, meskipun itu berarti kita harus mengorbankan kenyamanan atau kepentingan pribadi. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai tauhid, kesabaran, dan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mewarisi semangat Nabi Ibrahim dan menghidupkan ajaran-ajaran beliau dalam bentuk yang relevan dengan tantangan zaman modern. Kita tidak hanya mengikuti jejak beliau sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga menjadikan kehidupan kita sebagai cermin dari keimanan dan ketaatan yang tulus kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang menjadi contoh bagi umat manusia, kita pun bisa menjadi teladan bagi orang lain melalui ketaatan kita kepada Allah, kesabaran kita dalam menghadapi cobaan, dan komitmen kita untuk selalu menjaga tauhid dalam setiap langkah hidup kita.